Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Akhirnya teman-teman, Bitcoin dominance drop hari ini 2,85%, ditunjang juga dengan pergerakan Bitcoin yang naik mendekati 100.000 US dollar, dan ini merupakan sebuah hal yang benar-benar mengejutkan. Kalau kita lihat dari kondisi pasar, terutama di perdagangan kemarin, kita dapat rilis data inflasi dari CPI, di mana hasilnya adalah inflasi masih cenderung dalam posisi tinggi, di mana core CPI itu justru malah di bawah atau turun ya, dari 3,3 menjadi 3,2. Dan juga data CPI itu mengalami fase kenaikan secara year on year dari 2,7 menjadi 2,9. Jadi sebenarnya inflasi ini masih naik nih. Nah, buat teman-teman yang bingung, data core dan juga data CPI itu berbeda. Perbedaannya itu cuma terletak pada kalau data core CPI ya, itu masih menghitung biaya energi dan juga makanan. Kalau data yang CPI itu mencakup semuanya gitu. Jadi kalau data core CPI ini tidak mencangkup data energi dan juga makanan. Kenapa demikian? Karena data makanan itu memang kecenderungannya akan terus terjadi inflasi yang bertahap, dan juga biasanya kalau biaya makanan itu ada campur tangan dari pemerintah untuk menstabilkan harga. Begitu juga dengan dengan data energi yang biasanya terpengaruh sama kondisi geopolitik. Tapi data inflasi yang sebenarnya sih biasanya dihitung dari data core, seperti itu. Kalau kita lihat sih kemarin datanya positif ya. Core CPI mengalami penurunan dan impact-nya adalah penurunan tipis pada dolar. Dolar turun 0,08%. Dan ini memberikan impact yang lumayan bagus untuk aset berisiko seperti saham. Kemarin naik ya, S&P 500 naik hampir 2%. Lalu ada gold juga mengalami kenaikan di 0,64%, dan juga Bitcoin mendekati level 100.000. Jadi yang naik kemarin nggak cuma Bitcoin doang, tapi juga aset kelas berisiko lainnya. Which is ini sentimen yang bagus. Kemudian hari ini kita akan dapat sentimen apa dari makroekonomi? Kita masih harus mewaspadai ya beberapa data. Yang penting adalah data GDP dari Inggris jam 2 siang nanti. Terus juga dari data yang lain adalah data core retail sales dari Amerika Serikat, kemudian ekspor dan juga import. Ini juga sangat penting dan berpeluang mempengaruhi nilai dari US dollar. Selain itu juga akan ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat ya. Klaim pengangguran ini menjadi data yang penting untuk The Fed, sebab The Fed sendiri memang menggunakan data initial jobless claim ini untuk menentukan arah kebijakan kedepannya seperti apa terkait dengan suku bunga. Karena semakin meningkat pengangguran, daya beli masyarakat akan semakin turun, otomatis cenderung inflasinya akan turun juga. Tapi kalau seandainya penganggurannya semakin sedikit, ya kan berarti banyak orang yang punya pekerjaan, banyak orang yang punya uang untuk spending. Kalau spendingnya naik, inflasi cenderung naik. Maka berat lagi tujuan dari The Fed. Kalau kita lihat sih dari initial jobless claim sebenarnya masih dalam posisi yang relatif rendah ya. Artinya klaim penganggurannya mengalami penurunan. Itu. Jadi perekonomian Amerika Serikat sebenarnya masih sangat-sangat strong di posisi saat ini. Itu, jadi waspadai data-data yang akan rilis hari ini. Initial jobless claim itu akan rilis di kisaran jam 8:30 malam nanti. Itu teman-teman, kondisi market yang kena liquid kemarin didominasi oleh yang pasang posisi short ya, masih dilikuidasi sampai 2 juta US dollar. Ya 2 juta US dollar, dan ini bisa dibilang lumayan gede juga sih. Kemudian dari data Fear and Greed Index kita balik lagi naik ke posisi greedy ya, di posisi 70. Jadi bisa dibilang kondisi market masih sangat-sangat optimis. Teman-teman, aku mau informasikan dulu untuk teman-teman yang punya Twitter. Jadi ada hadiah sampai 100 share startup airdrop kalau teman-teman
memberikan sedikit effort nih untuk dapetin dari, campaign-nya Get.io. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya Get.io, yang sudah hold GT token, kalian bisa dapetin 100 shares untuk startup airdrop. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik like, retweet, dan tag 3 teman kalian di Twitter. Nanti, link postingan ini aku akan sertakan di kolom deskripsi. Ya, fungsinya buat apa sih? Nah, kalau teman-teman sudah punya GT token, teman-teman bisa masuk ke menu bagian startup. Di sini teman-teman bisa claim ya token-token dengan gratis kalau teman-teman sudah punya GT token minimal 10 ya, dan kalian sudah menyelesaikan KYC di Get.io. Caranya gimana? Tinggal klik aja claim semua. Nanti token-token ini akan langsung masuk ke wallet kalian. Gitu. Jadi sangat-sangat simpel, sangat-sangat gampang. Nah, tujuannya buat apa? Nanti token-token ini teman-teman akan dapetin dengan nominal yang kecil, misalkan $1 atau $2. Akan langsung masuk ke wallet kalian. Wah, dikit banget. Nah, masalahnya adalah dari campaign ini itu ada tiap hari. Tiap hari ada token-token baru yang bisa teman-teman claim. Jadi kalau teman-teman kumpulin ya sedikit demi sedikit, lama-lama juga banyak juga gitu. Jadi lumayan banget buat menu-menuhin kalian punya jumlah aset ya di Get.io, terutama dari token-token kecilnya. Itu. Teman-teman, aku mau lihat dulu, kasih lihat ke teman-teman ya. Ternyata meskipun pergerakan Bitcoin sudah balik ke level 100.000, minat dari investor terutama dari Bitcoin Spot ETF itu ternyata nggak terlalu naik, teman-teman. Bisa dibilang selling pressure masih cenderung tinggi. Ya, kelihatan yang mengalami outflow lumayan besar itu datang dari BlackRock. BlackRock ada arus keluar sampai 219 juta US dollar. Lumayan gede ya. Kalau kita lihat dari Ethereum justru datanya lebih baik, di mana inflow itu masuk dari Bitwise, sementara dari hedge fund yang lain belum ada transaksi yang signifikan. US government mengatakan bahwa 11 miliar US dollar yang sudah disita itu harus dikembalikan. Nah, jadi kan pemerintah Amerika Serikat ini sudah banyak sekali mendapatkan semacam apa ya, dana-dana sitaan dari kejahatan-kejahatan yang ada kripto ya. Nah, itu mereka udah kumpulin, disimpan teman-teman, dan nampaknya setelah kasus berakhir, kalau ada dana-dana yang mereka rasa bisa dikembalikan, mereka berencana untuk mengembalikannya. Ada total sekitar 120.000 Bitcoin yang saat ini didapatkan dari kasus Bitfinex yang kena hack di tahun 2016. Dan kabarnya ini bakalan dikembalikan, teman-teman, kepada para investor awalnya. Oh, sangat mulia, teman-teman. Lalu dari berita yang lain datang dari Donald Trump. Donald Trump itu menjelang pelantikan di hari Senin, kalau nggak salah hari Senin ya, tanggal 20 Januari 2025. Dan ini meningkatkan ekspektasi dari pasar. Ya, jadi banyak yang mengatakan bahwa Bitcoin baru benar-benar bullish ketika nanti Donald Trump benar-benar menjabat. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah kelihatan nih banyak sekali terobosan-terobosan baru, mulai dari pemecatan Gary Gensler ya kan, mengganti ketua CFTC-nya mereka, kemudian juga Senat, DPR yang cenderung ramah terhadap kripto, dan kemungkinan akan ada pembuatan undang-undang yang baru, Bitcoin sebagai strategic reserve untuk Amerika Serikat. Kemudian berita awalnya sih ini berita apa ya, bisa dibilang spekulasi atau mungkin rumor ya. Rumornya ketika Donald Trump baru akan menjabat, dia akan pause setiap kasus pelanggaran hukum yang sedang diinvestigasi karena akan ada transisi, ketua SEC akan diganti. Nah, itu mereka akan pause sementara ini. Jadi nggak akan dilanjutkan untuk kasus-kasus kejahatan dari pengadilan seperti itu. Dan ini apakah bagus? Ya, secara jangka pendek tentu saja akan positif. Itu kasus yang tidak dilanjutkan otomatis semacam memberikan nafas tambahan nih untuk market kripto, bisa sedikit growing dan mendapatkan sentimen positif ke depannya, karena nggak akan ada tuh kasus-kasus kayak mungkin kasus pencucian uang atau kasusnya Coinbase ya kan,
atau kasusnya exchange lain yang dianggap menawarkan sekuritas. Nah, nggak akan ada kasus-kasus seperti itu di media. Otomatis ini bisa meningkatkan posisi greedy untuk para investor dan juga trader di market kripto, gitu. Jadi ini bisa menjadi good point. Kemudian ada Nubank, salah satu bank yang ada di negara seperti Brazil atau Amerika Latin ya, di mana Nubank ini kabarnya akan memperluas program hadiah USDC untuk semua pelanggannya. Ini merupakan salah satu bank yang cukup ramah terhadap kripto, di mana Nubank ini memang melihat potensi kripto ini bisa menjadi aset yang bisa mereka ajak kolaborasi, gitu. Ya, berita yang bagus. Kemudian Toshi akan listing di Coinbase, boleh dipantau ya. Lalu dari berita yang lain adalah dari perkembangan dari perkembangan kripto di Malaysia yang kemarin itu mendapatkan pujian dari Changpeng Zhao sebagai co-founder dari salah satu platform terbesar ya, Binance, di mana dia melihat bahwa perkembangan dari regulator di Malaysia ini mengarah kepada peningkatan adopsi dari kripto dan juga penggunaan dari kripto itu sendiri. Selain itu nggak lupa mereka juga memaksimalkan yang namanya artificial intelligence. Jadi ini kemarin diposting ya di Twitternya Changpeng Zhao gitu. Jadi bisa dibilang mendapatkan pujian yang bagus dari tetangga kita tuh, Malaysia. Kemudian dari berita yang lain adalah Vitalik Buterin kemarin mengomentari sebuah proyek dari Sony, namanya adalah Sonium, di mana proyek ini dianggap sebagai salah satu proyek yang bagus, di mana mengkolaborasikan antara dunia blockchain, kripto, dan juga perkembangan teknologi. Khususnya Sony ya. Sony kan perusahaan teknologi yang bikin banyak sekali inovasi elektronik. Mulai dari handphone, laptop, PC, terus juga PlayStation, dan lain sebagainya. Harapannya sih bisa ada integrasi nih dari project yang mereka bangun dan juga perangkat mereka itu sendiri. Gitu. Jadi Sonium ini adalah Ethereum layer 2 yang bakalan mendukung bisnis dan juga user ya untuk perkembangan inovasi di jaringan blockchain. Lalu Iran kabarnya blok pembayaran berupa kripto. Bank sentral Iran memblokir pembayaran kripto di tengah reaksi industri. Kita tahu Iran kayaknya masih dalam posisi siaga ya. Mereka mengantisipasi adanya serangan dari Israel dan juga panasnya Timur Tengah. Dan alih-alih mereka mengadopsi kripto, justru mereka cukup melarang nih, kayaknya cukup tegas nih teman-teman. Jadi ya hanya beberapa negara di kawasan Timur Tengah saja yang saat ini masih support untuk kripto. Sonic udah mainnet. Kalau teman-teman ada punya token atau koin FTM di beberapa exchange, harusnya sih sudah menerima email dari exchange-exchange yang kalian pakai terkait dengan migrasinya Sonic. Jadi FTM itu migrasi jadi token baru namanya S. S doang, huruf S doang. Itu nama tokennya, di mana harusnya aset kalian berupa FTM itu sudah di-convert secara otomatis. Ya, jadi buat teman-teman yang panik, kemana FTM saya, itu dia udah ganti nama token jadi S. Teman-teman bisa cek di wallet exchange kalian. Inti perbedaan pengawasan kripto oleh OJK dan juga BPPT. Nah, kripto di Indonesia sudah berganti ya untuk badan pengawasnya. Sebelumnya kan diawasi oleh BAPEPTI, yang mana sebelumnya kripto itu dianggap sebagai sebuah aset properti ataupun aset apa sih namanya, kayak gold ya, komoditi, teman-teman. Nah, sekarang per 10 Januari 2025 udah beralih digantikan menjadi OJK atau digantikan oleh OJK untuk pengawasannya. Artinya apa? Artinya aset kripto itu diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan dan bukan lagi sebagai komoditas, spesiali di Indonesia. Makanya yang mengawasi adalah OJK untuk saat ini. Nah, menurut saya sih memang harusnya begitu ya. Kripto lebih dekat dengan sektor keuangan, karena kan kita pakai kripto buat transfer kayak gitu, hal-hal yang berbau seperti transaksi pembayaran.
lebih kayak ke sana sih. Pada awalnya juga ide pembuatan Bitcoin kan sebagai transaksi alternatif. Jadi ya lebih mengarah ke keuangan. Meskipun akhirnya banyak negara yang menolak ini itu dan akhirnya baru tuh narasi diubah Bitcoin sebagai sebuah komoditi. Elon Musk kabarnya kena kasus dengan SEC. Kasus terkait dengan akuisisi X ya, platform X yang mereka lakukan dengan total nilai sampai 44 miliar. Itu jadi Elon Musk menjelang si Gary Gensler resign itu dia malah dikenakan kasus. Itu kemarin juga ada terkait dengan Donald Trump ada melakukan pembelian ya untuk World Liberty Finance. Ini adalah proyek yang mereka bikin. Jadi Donald Trump sudah mengakumulasi Ethereum secara berkala dari pergerakan Ethereum ada di range 4.000 sampai dengan di kisaran level 3.200 ketika pergerakan Bitcoin kemarin menyentuh level dipnya di kisaran 3.000-an something. Itu Donald Trump terus melakukan pembelian. Nah ini nih yang harus teman-teman juga perhatikan. Ya meskipun teman-teman misalkan melihat nih di sosial media orang jago, ya kan jago analisa, ya kan jago memprediksi, bukan berarti mereka itu selalu tepat teman-teman. Bahkan orang yang berpengaruh sekalipun kayak Donald Trump, kayak Michael Saylor ya kan di market crypto, itu juga mereka melakukan DCA. Mereka nggak melakukan pembelian satu kali terus pas di bottom. Nggak seperti itu. Mereka melakukan banyak akumulasi. Kalau kebetulan belinya di bottom, langsung akan diberitakan oleh media-media, wah Donald Trump buy the dip, ya kan? Michael Saylor buy the dip. Maka media akan selalu seperti itu dan seolah-olah menghipnotis kita kalau oh ini market crypto sudah dikuasai oleh 1-2 orang. Enggak, sebenarnya market crypto itu dikuasai oleh banyak orang. Ya siapa yang punya duit gede dia yang menguasai. Tapi intinya bukan satu individual. Dan Donald Trump melakukan itu untuk mensupport proyek yang mereka bikin. Mereka butuh Ethereum lebih banyak. Kemarin juga Glassnode baru saja merilis data terbarunya terkait dengan posisi dari market crypto secara data on-chain. Ini aku spill aja beberapa data-data yang lumayan menurut saya bisa menjadi salah satu hal penting sih untuk teman-teman ketahui. Secara return, Bitcoin ini mentok saat ini ya, masih belum bisa tembus. Mentok itu naik sekitar 2,78 kali dari level bottomnya. Ini terus mengalami penurunan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, di mana Bitcoin ini di awal listing dia naik 8 kali. Ya kan, 8 kali dari level bottom ke all time high. Kemudian di periode keduanya, bullish keduanya, Bitcoin naik 6 kali. Periode berikutnya naik 4,81 kali. Berikutnya naik 3,98 kali. Dan sekarang cuma naik sekitar 2,78 kali. Jadi bisa dibilang dari setiap periode bullish, pergerakan Bitcoin naiknya semakin lama semakin kecil range kenaikannya. Gitu. Jadi ini memang impact daripada harga yang terus meningkat. Itu kalau kita lihat juga dari data-data yang lain menunjukkan bahwa posisi Bitcoin saat ini banyak yang melihat bahwa Bitcoin ini belum dalam performan puncaknya. Artinya Bitcoin masih bisa mengalami trend rally jika di-compare dari periode-periode bullish sebelumnya. Gitu. Jadi Bitcoin ini bahkan belum masuk ke zona taking profit harusnya, teman-teman. Jadi dengan kata lain, kita mungkin saja masih bisa melihat kenaikan yang lebih lanjut pada Bitcoin. Ketika Bitcoin berada di zona merah di sini, ini adalah fase sell sih, fase jualan. Sementara kalau dia berada di fase hijau, ini adalah fase untuk melakukan akumulasi. Dan sekarang pergerakan Bitcoin berada di level tengah-tengahnya, yang berarti kita masih berpotensi untuk merasakan keuntungan sampai 2025 akhir nanti. Semoga saja seperti itu. Bitcoin udah di 100.000 aja nih teman-teman. Saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin ini lumayan atraktif ya dalam 2 hari terakhir, di mana Bitcoin kemarin sempat turun drop sampai mendekati level 88.000, lebih tepatnya di 89.500 ya. Pergerakan Bitcoin udah bounce back, naik dan sekarang kembali ngetes
di area level resistance kuat. Saat ini pergerakan Bitcoin dari saya pribadi itu masih berada di level resistance. Pergerakan Bitcoin ini bergerak dalam sebuah descending channel. Nah, kalau Bitcoin mampu breakout dari level tersebut, maka next target kita adalah ke 108.000. Andai kata kalau gagal, berpeluang juga Bitcoin ini koreksi dan mungkin aja balik bisa sampai kisaran 92.000 atau 91.000 ke level supportnya. Gitu. Secara movement, pergerakan Bitcoin ini didukung oleh kenaikan volume perdagangan, meskipun volume perdagangannya nggak terlalu signifikan. Namun smart money udah kembali masuk ke market. Jadi ini bisa menjadi sebuah peluang nih untuk Bitcoin mengalami tren rally berikutnya menjelang pelantikan dari Donald Trump. Bitcoin dominance kali ini cukup bisa berkompromi. Bitcoin dominance drop ya 2,9% mendekati 3%. Beberapa altcoin yang berperforma bagus adalah Ethereum naik 7%, Dogecoin naik 6%, lalu ada XRP sudah naik 10%, Cardano, WLD mulai rally masing-masing 7% ya, AAV naik 9%, Manta balik lagi ke 0,8, it's good. Kemudian Algorand aku perhatikan naik mendekati 20%. Oti, Matic sama-sama di 6%. Ondo Finance itu juga mengalami rally meskipun dia beritanya ada unlock token ya, teman-teman, tapi udah mulai rally kembali. Ya, semoga aja Bitcoin dominance bisa drop lebih dalam lagi ya. Karena kalau kita melihat secara smart money, Bitcoin dominance ini memang cenderung lemah, udah mulai melemah lah dibandingkan dengan apa yang terjadi di bulan Desember dan juga November sebelumnya. Gitu. Jadi ya semoga ini awal yang baik untuk pasar. Dari saya sih gini, biasanya kan kita panik ya ketika pergerakan harganya drop, tapi ketika pergerakan harga sudah sangat bullish, kita cenderung greedy, cenderung agresif seperti itu. Dari saya sih semua balik lagi kepada sentimen yang paling penting yang akan kita nantikan, yaitu penobatan Donald Trump, pelantikan Donald Trump. Itu menjadi sebuah narasi yang bakalan sangat-sangat berdampak. Kenapa? Karena kalau Donald Trump di awal pemerintahannya ya kan dia berpidato terkait dengan kripto ataupun hal-hal yang berbau dengan kripto itu pasti akan sangat-sangat berdampak. Kalau positif apa yang disampaikan nanti, maka itu bisa menghantarkan pergerakan Bitcoin berpeluang nih kembali balik ke all time high-nya. Tapi kalau seandainya enggak, dia justru malah berkata hal yang negatif mungkin. Nah itu hati-hati teman-teman. Ya semua akan balik lagi sih ke sentimen atau narasi tersebut. Tapi kalau dari saya sendiri melihat secara teknikal ini udah bagus untuk Bitcoin. Ya. Semoga aja bisa tembus 100.000. Kalau udah Bitcoin naik ke 101.000 ya kan 102.000, maka akan lebih besar peluangnya untuk kembali mengalami penguatan sampai 108.000. Target saya untuk Bitcoin secara jangka pendek itu bisa ke kisaran 150.000 lah. Itu semoga aja sih bisa tercapai ya di tahun ini ya. Ya buat teman-teman yang trading jangka pendek artinya kurang dari setahun. Itu ya bakalan sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini karena videonya udah kepanjangan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kita punya komunitas diskusi di Telegram bagi teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.